Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver. Dan kali ini saya akan bertanya, apa yang terbersih di benak Anda tentang Nissan Serena? Mobil mewah, mobil keluarga, mobil yang kabinnya luas, mobil yang nyaman untuk dipakai keluar kota, atau hal lain? Tulis di kolom komentar. Nah, di samping saya ini sudah ada Nissan Serena. Ini tipe yang pre-facelift tahun 2015. Jadi memang bisa dibilang bahwa Nissan Serena ini adalah mobil MPV favorit di Indonesia. Kenapa sih mobil ini sangat disukai oleh orang Indonesia? Ya tentunya karena orang Indonesia itu suka bepergian membawa keluarga besar. Salah satu mobil yang bisa mengakomodir, bisa menampung dan memberikan kenyamanan yang cukup nyaman, memberi gengsi yang lebih tinggi, ya ini salah satunya. Nah, dan ini Nissan Serena C26 pre-facelift. Selain akomodasi dan kenyamanan, nggak bisa dipungkiri bahwa Serena ini memang modelnya keren. Ini kita lihat kalau dari depan, ini yang tipe pre-facelift ya. Ini aja tahun 2015 itu keren. Jadi Serena ini yang C26 dipasarkan mulai tahun 2012 sampai tahun 2018 sebelum ada penerusnya yaitu All New Serena. Nah, yang ini pre-facelift. Pre-facelift itu dari 2012 sampai tahun 2015. 15 itu transisi antara yang pre-facelift dengan facelift. Nah, kita ngomong secara umum dulu. Ini modelnya keren. Agak boxy, tapi walaupun boxy itu tetap cantik. Konon orang Indonesia itu tidak suka dengan mobil yang boxy, mobil yang mengkotak. Tapi Serena ini membuktikan hal yang berbeda. Kita lihat, ini lampunya seperti ini. Ini masih reflektor biasa. Bentuknya itu berbeda dengan yang facelift. Kalau facelift itu lampunya itu di sini agak ada lekukan ke bawah gitu. Dan lampu utamanya kalau yang facelift itu sudah proyektor. Kalau kita lihat ini ada garis chrome-nya, jadi ada pemanisnya nyambung ke grill. Ini grillnya cukup bagus menurut saya. Grillnya ini juga beda dengan yang tipe facelift. Kalau facelift itu lebih canggih, lebih modern lah. Nah, lampu fog lampnya itu juga beda, bentuknya beda. Dan ini yang pre facelift itu belum ada DRL. Kalau yang facelift itu ada DRL di sini, menyempil di sini. Bumper tentu saja berbeda. Kita lihat mesinnya dulu. Ini mesin 1997 cc atau hampir 2000 cc DOHC. Mampu menghasilkan power maksimal 144 horsepower, sedangkan torsi maksimal itu 206 Nm pada 4400 rpm. Berpenggerak roda depan dan ini menggunakan CVT. Ini walaupun MPV, nah ini menariknya adalah air intake-nya itu cukup tinggi. Ini di garis dari kap bagasi ini. Ini artinya secara teori bisa menerobos banjir hingga ketinggian segini. Ini sepinggang, hampir sepinggang orang dewasa seukuran saya yang tingginya 168 cm. Dari depan tampangnya oke, elegan. Dari samping nih kelihatan tinggi. Jadi sebenarnya Serena ini orang kalau melihat sekilas gitu ya, ini terlihat besar gitu kan. Padahal sebenarnya ukurannya itu tidak terlalu besar, lebarnya nggak terlalu besar, hanya tingginya memang itu cukup tinggi. Ini yang membuat ukurannya terlihat menonjol dibandingkan mobil-mobil lainnya. Nah, kita lihat rodanya menggunakan ring 16 dengan profil ban 205/60. Ini sudah disc brake. Yang belakang ini juga disc brake. Nah, jadi untuk pengereman ini oke. Dan ini tentunya akan untuk mengimbangi ukuran yang besar sehingga kalau direm itu bisa diandalkan. Nah, ini pilar A-nya ini cukup unik. Bentuknya unik tapi menurut saya cantik. Nah, sedangkan jendelanya itu super lebar semua. Di sini lebar, sini juga lebar. Nah, ground clearance. Nah, ini ground clearance-nya itu cukup pendek. Ini 166 mm. Sebenarnya sih nggak rendah-rendah amat ya.
ini cukup tinggi lah. Tapi banyak yang bilang itu suka mentok. Kenapa sih suka mentok? Karena wheelbase-nya itu cukup panjang. Jadi kalau melewati jalan yang tidak rata atau bergelombang, tentu ini akan jadi sedikit masalah lah. Kita ke belakang. Nah, ini dia. Dari belakang pun ini nggak kalah elegannya. Ini kelihatan keren. Walaupun usianya sudah 6 tahun gitu ya, tapi masih kelihatan keren. Apalagi ini mobilnya cukup terawat ya. Nah, perbedaan yang facelift dengan pre-facelift, ini lampu belakangnya itu beda. Bentuk seperti ini. Kalau yang facelift beda. Di sini juga beda. Nah, oh ya, ini tipe Highway Star atau HWS. Jadi di atas lagi ada HWS Autech. Kalau Autech itu fiturnya lebih banyak, plus ada moonroof-nya. Kalau ini enggak ada. Ini adalah tipe medium, di bawahnya ada X. Nah, kita buka bagasinya. Nah, kita lihat. Karena ukurannya yang cukup besar tadi, cukup tinggi. Nah, tentu saja ruang bagasinya itu cukup lebar. Nah, kita lihat. Ini dalam posisi kursi semua terpasang hingga baris ketiga. Nah, ini masih cukup lebar. Ini bisa menaruh barang-barang cukup besar seperti koper atau barang-barang lainnya. Jadi kalau Anda bepergian keluar kota, ini bisa menampung, bisa mengakomodir barang-barang Anda. Tapi kalau misalkan Anda butuh ruang bagasi lebih lebar, tentunya kursi baris ketiga itu harus dilipat. Jadi ini lipatnya ke samping sama seperti Innova. Nah, ini dia. Kalau dilipat seperti ini, dan ini memberikan ruang bagasi yang sangat lebar, sangat luas. Sini ada tempat penyimpanan. Ini tempat penyimpanan kalau Anda butuh ruang bagasi yang lebih lebar. Lalu bannya di mana roda cadangannya? Nah, suka banyak bertanya. Roda cadangannya itu ada di sini. Di bawah kursi penumpang bagian depan. Ini tempat dratnya dari untuk nurunin bannya. Ini bisa dibuka, ditutup begini. Nah, ini dia roda cadangannya, ada di sebelah sini. Ini, oh ya, ini pintunya sliding tentu saja. Nah, ini kanan kiri sliding. Nah, sliding door ini memberi keuntungan bagi kita kalau kita berada di tempat parkir yang agak sempit. Jadi ini memberikan keleluasaan untuk membuka pintu dan keluar dengan nyaman. Saya tidak akan terlalu banyak bercerita detail tentang mobil ini karena saya pernah membuat vlog tentang Serena HWS facelift yang Autech. Nah, kalau Anda penasaran detailnya, itu silakan tonton videonya. Nah, ini dia. Kabin tengahnya seperti ini. Ini cukup nyaman. Bahannya ini fabric. Untuk menutupnya mudah, tinggal digeser sedikit gitu. Ini nutup sendiri pintunya. Nah, sudah tutup. Nah, enak yang lagi, ini ada tray-nya, ada tirainya. Nah, kalau nggak dibutuhkan bisa dibuka. Tapi kalau misalkan mau tidur, butuh privacy, ini ditutup, tidak akan menyilaukan dan menghalangi atau mengurangi pandangan orang dari luar ke dalam. Dashboardnya ini kayak berkontur gitu loh, kayak pegunungan gitu. Ini setirnya tilt dan teleskopik. Setirnya ini berlapis kulit. Di sebelah kanan ini ada tombol cruise control, sedangkan di sini nih kosong. Ini lampunya ini auto dan wipernya ini belum auto, tapi ada intermittennya. Kita nyalain aja. Tombol startnya ada di sini. Nah, ini dia tampilan MI ini seperti ini. Ini keren sih. Jadi perpaduan dari analog dan digital. Ini digital sebenarnya, digital semua. Tapi tampilannya itu tampilan analog. Tapi untuk yang speedometer atau kecepatannya itu digital angkanya. Nah, kembali ke yang saya cerita tadi. Untuk membuka ataupun menutup pintu tengah yang sliding door itu bisa dari sini. Nih. Nah, itu tutup.
Kalau pencet sekali lagi ini akan membuka. Jadi emang mobil ini memberikan fungsi yang luar biasa melalui fitur-fiturnya itu. Nah, kita ke ini dulu. Nah, di door trim ini ada pengaturan kaca, power window yang otomatis, yang sisi driver, yang lain tuh power window biasa. Pengaturan spion di sini, ini bisa dilipat. Papan. Nah, sedangkan untuk sudut kemiringannya diatur dari sini. Ini menunya sebagai sebuah mobil keluarga. Ini oke banget lah. Ini ada eco mode, berkendara dengan ekonomis. Nah, di sini ini pengaturan untuk MID di sana. Menunya di sini. Tuh dia. Rata-rata kecepatan, sisa bahan bakar, sama menu settingannya di sini. Itu dia. Sedangkan untuk trip A, trip B-nya itu yang bawahnya. Ini sebelah situ. Trip A, trip B. Lanjut ke sarana hiburan, ini setuju aja. Nah, ini head unitnya, ini ada monitornya, menunya ada beberapa, ada DVD untuk radio, untuk iPod, Bluetooth, AV sama USB, juga untuk sambungan telepon. Cukup lengkap. AC-nya ini auto climate control, tinggal pencet-pencet saja, tapi belum dual zone. Transmisi di sini CVT. Kalau mau dandan gimana? Nah, ini sun visor-nya. Nih, ada cermin, nggak ada lampu. Yang sini kita lihat ada cermin, nggak ada lampu. Lalu kalau ngaca gimana? Pakai lampu cabin, ini terang semuanya. Karena ini mobil keluarga, jadi tentunya butuh ruang penyimpanan yang cukup banyak. Satu di sini di door trim, di bawahnya ini ada penyimpanan memanjang dan buat cup holder. Di samping driver, di depan driver, ini ada penyimpanan atas bawah. Di sini di atas setir ada tempat penyimpanan. Di sini juga ada tempat penyimpanan kecil. Ini juga ada, bisa buat cup holder ataupun naruh barang lainnya. Di sini itu ada. Di sini ada, cukup banyak. Lalu rem parkirnya di mana? Rem parkirnya di sini. Nah, tinggal injek. Kalau diinjek itu, kalau diinjek sekali, itu ngerem. Diinjek lagi, itu ini ngerem. Diinjek lagi, dia rilis. Nah, satu lagi, ini ada pengaturan power door, jadi bisa dimatiin atau diaktifkan. Ke bawah off, ke atas on. Kita jalan tapi di sekitar sini aja. Jadi yang mau tahu detailnya mobil ini seperti apa sih, rasa berkendaranya, silahkan tonton di vlog saya sebelumnya, nanti ada di layar atas ini. Jalan aja. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, ini jok depan yang sisi driver ini juga memberikan fleksibilitas yang cukup bagus ya, karena bisa diatur di antara ketinggiannya. Ini kan dashboardnya ini cukup tinggi. Nah, kalau kita pengen dapat pandangan yang lebih luas, lebih legar, lebih lebar, nah ini tinggal dinaikkan seperti ini. Nah, kita jalan. Banyak yang menduga bahwa karena ukurannya besar maka membawa Serena ini akan cukup menyulitkan, tapi faktanya enggak. Emang mobil ini secara kasat mata gitu, itu terlihat cukup besar, tapi begitu kita di dalam pegang kemudi, ini tidak tidak berasa besar. Kayak ya emang besar ya, tapi tidak sebesar yang kita bayangkan. Bahwa mobil ini termasuk di dalam kota pun itu tetap enak. Saya beberapa kali menggunakan mobil ini dalam kota dan itu enak saja. Cuman ya
karena ini agak panjang, tentu ketika mau bermanuver, mau pindah haluan, mau berbelok, tentu juga harus diukur dengan pasti agar aman dan tidak membahayakan kita dan kendaraan lain. Suspensinya Serena itu terkenal suspensinya cukup empuk. Ya khas Nissan lah, Nissan itu suspensinya empuk-empuk. Tapi imbas dari suspensi yang empuk itu, mobilnya agak limbung, terutama kalau kita berbelok. Nah, ini pelan aja ini agak limbung, apalagi kalau cepat. Karena ini mobil keluarga, tentu sebaiknya kita tidak bermanuver ya, tidak manuver yang terlalu ekstrim atau membahayakan atau yang agak kasar gitu. Karena yang diutamakan dari mobil ini adalah mobil keluarga, itu adalah kenyamanan, termasuk ketika berbelok ataupun lain-lain. Untuk powernya, tarikannya ini emang sedikit boyo. Tapi sebenarnya begitu udah di putaran tengah, itu udah nggak terlalu berat lagi. Tapi ya lagi-lagi ini mobil keluarga gitu kan, kita tidak butuh akselerasi yang mendadak gitu kan. Jadi bawahnya lembut aja. Ya kalaupun mau ngebut, ya ngebut aja, tapi ngebut sewajarnya gitu kan. Tadi saya banyak bercerita soal kelebihan dari mobil ini. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya itu tadi ada beberapa saya sebutkan. Limbung, tarikannya lemah, berat. Nah, lalu ground clearance yang rendah itu juga kerap memberikan masalah gitu. Hal lainnya adalah ini cukup boros. Konsumsi BBM-nya itu cukup boros. Dalam kota itu sekitar 7 sampai 8 km per liter. Kalau luar kota itu emang lebih irit, sekitar 10 sampai 11 km per liter. Kelemahan lain adalah bagi sebagian orang mungkin ya, pajaknya cukup mahal. Tahun 2015 seperti ini itu pajaknya masih di kisaran 5 jutaan. Kekurangan lainnya, harga jualnya jatuh. Jadi kalau Anda beli baru lalu jual secondnya itu akan hancur. Kalau Anda beli second lalu jual lagi itu turunnya juga lumayan. Kelemahan lainnya adalah spare partnya yang cukup mahal. Jadi Nissan itu emang terkenal mahal spare partnya. Tapi ini nyaman sih. Kalau Anda tipikal orang yang Anda family man gitu kan, lebih mengutamakan keluarga, mobil ini cocok untuk menyenangkan keluarga, untuk membawa keluarga agar nyaman selama perjalanan. Itu ini cocok. Dan mobil ini juga dijual. Berapa sih harganya? Harganya sekarang di pasar mobil bekas itu di bawah 200 juta rupiah untuk tipe HWS yang pre-facelift. Murah. Dan kalau Anda tertarik misalkan, Anda bisa langsung kontak di Instagramnya Aden Mobilindo, atau bisa nanya ke saya, nanti saya kasih nomornya. Dan ini tadi saya ngobrol sama teman saya, pemilik showroomnya, itu DP-nya rendah, di bawah 20 juta udah bisa bawa mobil Nissan Serena ini. Jadi dibikin saja seperti ini vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, ada komentar, ada masukan dan lain-lain, ada doa mungkin mau doain saya gitu, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.